5 hari lagi waktu yang ditunggu-tunggu sebagai penerima bantuan sosial yang menantikan pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, yaitu bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 diprediksikan cair per 3 bulan dengan periode salur yang dimulai Juli, Agustus, dan September 2025. Nah, bila merujuk penyaluran bantuan sosial per triwulan di tahun-tahun sebelumnya, pencairan umumnya mulai disalurkan antara bulan kedua hingga bulan ketiga periode salurnya. Nah, mengingat 5 hari lagi bulan Agustus 2025 akan kita sambut kehadirannya, dan pada bulan Agustus merupakan bulan kedua untuk periode salur yang biasa bantuan sosial mulai disalurkan. Nah, lantas kapan waktu tepat cek saldo bantuan PKH tahap 3 dan juga bantuan BPNT tahap ketiga? Nah, pada video kali ini kita akan mengurai waktu-waktu penting penyaluran bantuan sosial di bulan Agustus 2025. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu sehat, terberkati, diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Di pekan terakhir bulan Juli ini, tak terasa 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana bulan depan adalah perayaan Hari Kemerdekaan akan kita peringati dengan penuh sukacita. Bila kita kilas balik dari tahun-tahun sebelumnya, momen Agustusan menjadi momen penting dalam penyaluran bantuan sosial. Pada periode penyaluran tahun lalu, Agustus menjadi momen penting karena pemerintah mempercepat distribusi bansos untuk mendukung masyarakat di tengah perayaan Hari Kemerdekaan. Bantuan seperti PKH dan BPNT sering disalurkan melalui Bank Himbara atau kantor pos, dengan beberapa daerah mengadakan penyerahan simbolis di acara kemerdekaan. Selain itu, bantuan tambahan seperti beras 10 kg atau uang tunai juga digencarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi KPM atau keluarga penerima manfaat bansos yang bantuannya lancar cair di tahap sebelumnya, baik penerima lama maupun penerima baru yang cair melalui kartu KKS Merah Putih ataupun yang cair melalui PT Pos Indonesia, tentunya ingin mengetahui kapan waktu tepat pengecekan saldo bantuan tahap 3 yang meliputi bantuan PKH dan BPNT. Nah, perlu diketahui bersama ya teman-teman, hingga saat ini proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September persiapan sementara berjalan. Dan indikasi pencairan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Beberapa tahapan penting yang harus diketahui oleh KPM sebelum cek saldo, dan untuk menghindari pengecekan saldo sesering mungkin. Hal penting proses yang harus diketahui adalah mengecek perubahan status data terbaru yang muncul di 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yaitu data KPM secara daring harus berubah terlebih dahulu menjadi tahap ketiga dengan alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Proses update dari status periode salur tentunya membutuhkan serangkaian seperti verifikasi kelayakan penerima bansos tahap 3 dan validasi untuk memastikan penerima tepat sasaran. Tahapan ini harus dilalui oleh masing-masing data penerima sebelum bantuan PKH dan BPNT tahap 3 benar-benar dicairkan ke masing-masing kartu KKS KPM. Nah, kemudian ketika proses validasi telah dilakukan, maka Kementerian Sosial akan melakukan penetapan calon penerima PKH dan BPNT dengan menerbitkan penetapan SK atau surat keputusan. SK ini bertujuan untuk menetapkan siapa saja yang masuk sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT tahap ketiga berdasarkan data KPM yang sudah valid. Kemudian setelah penetapan KPM telah diterbitkan melalui SK penetapan, dilanjutkan dengan proses administrasi pencairan dengan diterbitkannya SPM atau surat perintah membayar. Berdasarkan SK dari Kementerian Sosial, selanjutnya akan diajukan SPM ke KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Kemudian setelah proses SPM diajukan, maka pihak KPPN akan menerbitkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Penerbitan SP2D oleh KPPN diteruskan ke Bank Himbara. Proses-proses ini akan terlihat di Siksenji. Tahapannya mulai dari proses cek rekening, kemudian berubah status proses SPM, kemudian naik ke proses SP2D. Setelah penerbitan SP2D sebagaimana yang terlihat di aplikasi Siksenji, maka kemudian akan berubah menjadi SI atau Standing Instruction, yang menandakan pihak bank telah mendapatkan instruksi pemindahan dana dari rekening Kementerian Sosial ke rekening penerima manfaat, baik untuk bantuan PKH tahap 3 maupun untuk bantuan BPNT tahap ketiga. Nah, pada saat munculnya perubahan dari status SP2D ke SI, maka KPM sudah boleh mengecek kartu KKS. Nah, tanda penting yang perlu diamati pada Siksenji pada riwayat bansos pada menu DTSCN antara lain nama Anda sudah masuk dan keterangan berhasil cek rekening. Kemudian pada status transaksi berubah menjadi SI secara daring. Nah, maka kategori KPM inilah yang sudah boleh untuk mengecek saldo kartu KKS. Nah, meskipun belum ada pengumuman resmi bahwa penyaluran bansos tahap 3 akan dijadikan momen khusus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, namun pola serupa mungkin terjadi. Pemerintah cenderung memanfaatkan momentum ini untuk memastikan bansos sampai ke tangan KPM, terutama untuk bantuan susulan atau bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang baru terverifikasi di DTKS atau DTSCN. Dan jika mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, tahapan penyaluran bansos di bulan Agustus 2025 kemungkinan mencakup 1. Finalisasi distribusi penyaluran untuk KPM yang belum menerima bansos di bulan Juli, termasuk bantuan susulan misalnya 1 juta termasuk penebalan bansos Rp400.000. Yang kedua, penyerahan simbolis. Beberapa daerah mungkin mengadakan acara penyerahan bansos secara simbolis di acara Hari Kemerdekaan melibatkan pemerintah daerah, dinas sosial, atau bank penyalur. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah akan terus memantau distribusi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dengan pembaruan data KPM melalui DTSCN. Nah, rekomendasi untuk KPM yang bisa dilakukan adalah cek status bansos. Gunakan situs cek bansos kemensos.go.id atau aplikasi cek bansos untuk memastikan status penerima dan jadwal pencairan. Pastikan NIK dan data di DTSCN sudah sesuai. Kemudian, pantau informasi lokal. Informasi lokal dari kelurahan, desa, atau dinas sosial setempat seringkali mencakup jadwal penyaluran khusus, termasuk kemungkinan acara seremonial di Hari Kemerdekaan. Kemudian yang penting dan hati-hati dan waspada hoax. Disarankan KPM hanya percaya informasi dari sumber resmi Kementerian Sosial atau pemerintah daerah untuk menghindari penipuan. Jika Anda adalah KPM dan ingin memastikan apakah bansos tahap 3 akan cair di sekitar Hari Kemerdekaan, sebaiknya hubungi dinas sosial setempat atau cek status melalui kanal resmi. Momentum 17 Agustus 2025 kemungkinan besar akan dimanfaatkan untuk mempercepat penyaluran, terutama untuk bantuan susulan seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kapan waktu tepat mengecekkan saldo bantuan tahap ketiga. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.